Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismi Hanifah. NIM T 2019-2151. Ana min syu'bati ta'limil lugha al-arabiyyah fil Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Jember. Tayyib, fi hadhil fursah ana ashrahu lakum jami'an ta'limal mufradat. Kosakata atau mufradat adalah himpunan kata atau hazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Menurut Horn, kosakata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa. Dan menurut saya, kosakata merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Ditinjau dari segi fungsi, kosakata atau mufradat dapat dibedakan menjadi dua, antara lain yang pertama, mufradat mu'jamiyah, yaitu kosakata yang mempunyai makna dalam kamus seperti kata baitun, komarun, dan qalamun. Yang kedua, yaitu al-mufradat al-wadhifiyah, kosakata yang mengemban suatu fungsi tertentu, misalnya huruf jar, isim isyarah, isim mausul, dhamir, dan lain sejenisnya. Rushdi Ahmad At-Ta'imah memberikan klasifikasi kosakata al-mufradat menjadi 4 yang masing-masing terbagi lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut. 1. Pembagian kosakata dalam konteks kemahiran kebahasaan. 2. Pembagian kosakata menurut maknanya. 3. Pembagian kosakata menurut karakteristik kata. Yang keempat atau yang terakhir, pembagian kosakata menurut penggunaannya. Secara umum, bentuk kosakata dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Yang pertama, kosakata yang dapat mengalami perubahan atau mustaq, yakni kata yang diambil dari kata yang lain. Antara keduanya terdapat hubungan makna meskipun lafadznya berubah, seperti kata mirsamun, maktubun, hakimun yang berasal dari hakama, kataba, rosama, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kosakata yang tidak berubah atau jamid, yakni kosakata yang sejak semula sudah seperti itu. Dalam pembelajaran kosakata ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran kosakata al-mufradat tidak berdiri sendiri. Yang kedua, pembatasan makna. Yang ketiga, kosakata dalam konteks. Yang keempat, terjemah dalam pengajaran kosakata. Yang kelima, tingkat kesukaran. C. Dasar-dasar pemilihan kosakata atau mufradat. Yang pertama, requisite, yaitu frekuensi penggunaan kata-kata yang tinggi dan sering, itulah yang harus menjadi pilihan. Yang kedua, range, yaitu mengutamakan kata-kata yang banyak digunakan baik di negara Arab maupun di negara-negara non-Arab, atau di suatu negara tertentu yang mana kata-kata itu lebih sering digunakan. Yang ketiga, availability, mengutamakan kata-kata atau kosakata yang mudah dipelajari dan digunakan dalam berbagai media atau wacana. Yang nomor 4 adalah familiarity, yakni mendahulukan kata-kata yang sudah dikenal dan cukup familiar didengar, seperti penggunaan kata di bawah ini.
Yang kelima adalah covert, yaitu kemampuan daya cakup suatu kata untuk memiliki beberapa arti, sehingga menjadi luas cakupannya. Misalnya, kata baitun lebih luas daya cakupnya daripada kata manzilun. Yang terakhir atau yang keenam adalah signifish, yaitu mengutamakan kata-kata yang memiliki arti yang signifikan untuk menghindari kata-kata umum yang banyak ditinggalkan atau kurang lagi digunakan. Arabis, yaitu mengutamakan kata-kata Arab dari kata-kata serapan yang diarabisasi dari bahasa lain, misalnya kata hatifun, madbayun, televisiun. D. Metode dan teknik-teknik pembelajaran kosakata al-mufradat, di mana yang pertama yaitu mendengarkan kata. Mendengarkan kata yaitu istima, mendengarkan kata. Ketika kita mendapatkan kosakata, kita harus bisa mendengar kata tersebut. Yang kedua adalah mengucapkan kata. Dan yang ketiga adalah mendapatkan makna kata. Dan yang keempat adalah membaca kata. Dan yang kelima adalah menulis kata, membuat kata. Di mana di sana itu menulis kata dan membuat kata tersebut harus bisa dalam pembelajaran mufradat ini, dan sangatlah penting metode-metode dan teknik tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran.